From Zero to Hero. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya mencapai babak akhir. Proses panjang kasus ini tak terasa setelah memakan waktu 7 bulan lamanya. Pertama kali kasus ini terungkap pada 11 Juli 2022, mengatakan Brigadir J dibunuh oleh Baradae dengan alasan melindungi Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Brigadir J. Pada pernyataan awal disebutkan, terjadi baku tembak oleh Brigadir J dan Baradae sehingga membuat Brigadir J tewas terbunuh setelah diberondong 5 peluru oleh Baradae. Baradae pun menjadi tersangka pertama dalam kasus ini. Ia dijerat pasal tentang pembunuhan yang disengaja. 1 bulan dijadikan tersangka, Baradae mengungkapkan fakta mengejutkan. Ia mengaku tidak ada tembak-menembak di TKP, dan sejak saat itu pula ia mengajukan diri menjadi justice kolaborator. Saya merasa bersalah. Kamu merasa bersalah? Saya bersalah, ya. Apalah kira-kira kesalahanmu? Karena saya mengikuti apa yang diperintahkan dia, yang mulia. Kenapa enggak kamu tolak? Saya tidak berani menolak, yang mulia. Berani? Ini Jenderal Bintang 2, yang mulia. Iya. Menjabat sebagai Kadif Propam, yang mulia. Dan posisi saya saat itu, pangkat saya sampai sekarang ini, saya masih aktif juga, yang mulia. Saya Barada, yang mulia. Pangkat terendah, tamtama, seorang tamtama, yang mulia. Dari kepangkatan situ kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi, yang mulia. Jangankan jenderal, dari jenderal yang perintahkan, yang mulia. Sesama Barada saya, sesama-sama tamtama ini, dia cuma beda 1 pangkat sama saya. Apa ya, dia mau suruh saya jungkir kan, saya jungkir. Dengan mengajukan dirinya menjadi justice kolaborator, ia berpeluang mendapatkan keringanan tuntutan hukuman. Ihwal justice kolaborator telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam undang-undang tersebut dikatakan, justice kolaborator yang juga disebut saksi, pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Adapun keuntungan yang diperoleh justice kolaborator antara lain keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar
Dalam sejarah persidangan di Indonesia, terdapat beberapa kasus hukum yang berhasil terkuak atas bantuan justice kolaborator. Tommy Sumardi menjadi justice kolaborator dalam kasus suap Prenotais Joko Chandra, Agus Condro dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Vincentinus Amin Sutanto dalam kasus penggelapan pajak PT Asian Agri, Sugiharto, Irman, dan Andi Agustinus menjadi justice kolaborator atas kasus EKTP. Fakta demi fakta kemudian terungkap. Terbukti, dalang dibalik semua ini adalah Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Sidang demi persidangan pun menunjukkan titik terang, hingga akhirnya Verdi Sambo dijatuhi vonis hukuman mati. Namun, apakah ini cukup adil bagi Sambo? Dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, dapat dipastikan ini adalah putusan yang terbaik untuk hadirnya keadilan di negeri ini. Ini membuktikan bahwa hukum di negara ini tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tetapi, apakah Sambo rela mati atas kesalahan yang diperbuatnya? Mengingat sebagai aparat penegak hukum, ia punya jasa kepada negara selama berdinas lebih dari 20 tahun. Jika kita melihat, Sambo memiliki 4 anak yang masih di bawah umur. Sebagai seorang bapak, tentunya kehadirannya sangat berarti bagi tumbuh kembang anak-anaknya kelak. Putri Chandrawati sendiri juga masih memiliki seorang balita yang harus ia rawat. Tidak terbayang bagaimana kehidupan 4 anaknya nanti tanpa kehadiran sosok ayah dan ibunya dalam hidup mereka. Namun, nasi telah menjadi bubur. Ini adalah bentuk konsekuensi dalam setiap perbuatan yang dilakukan Verdi Sambo. Kita tahu, ada kasus-kasus nasional spektakuler yang juga menyimpan rahasia dan kejanggalan. Seperti kasus kopi sianida Mirna, kebakaran Kejaksaan Agung, dan terakhir yang juga menggemparkan publik adalah kasus penembakan kilometer 50. Menurut informasi, Verdi Sambo juga terlibat dalam kasus-kasus spektakuler tersebut. Pada saat itu posisinya adalah bawahan. Apakah mungkin Sambo diperalat para atasannya seperti Sambo memperalat Eliezer? Celah Sambo untuk terhindar dari hukuman mati masih ada. Bukan selamat dari kasus yang dia buat sendiri, tetapi karena perbuatan baiknya membongkar ketidakadilan di negeri ini seperti justice kolaborator. Jika mengikuti KUHP baru, hukuman mati diatur dalam pasal 100 KUHP baru yang isinya, apabila terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan putusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, KUHP ini masih akan berlaku pada tahun 2026. Jika dalam waktu 3 tahun ini, ia belum dihukum mati, sebetulnya masih ada harapan bagi Sambo untuk mengembalikan martabatnya. Jika Sambo menghabiskan waktu 3 tahunnya menjadi justice kolaborator, membongkar carut marutnya di negeri ini, bukan tidak mungkin Sambo akan mendapatkan pengampunan dari masyarakat Indonesia. Karena dipastikan informasi yang ia keluarkan akan sangat berguna bagi para pejuang keadilan di negeri ini. Hukuman matinya pun bisa diampuni, diubah menjadi seumur hidup, atau mendapat hukuman yang lebih ringan. Pertanyaannya, beranikah seorang jenderal memiliki nyali sebesar seorang Barada? Waktu yang akan menjawabnya.